Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kalau hari Sabat itu dikhususkan sebagai hari yang disucikan kemudian bagi orang Israel, Bani Israel, maka umat Islam, umat setelahnya kemudian itu diperintahkan kemudian untuk melakukan sholat Jumat pada hari Jumat. Jadi kalau saudari saya ini bertanya, apakah sama? Ya, nuansanya itu sama. Hanya saja pembedanya adalah di hari Jumat itu tidak ada pembatasan aktivitas. Hari Jumat itu aktivitas seperti biasa, berlangsung seperti hari-hari biasa. Hanya saja spesial pada hari Jumat, umat Islam itu harus hadir untuk mendengarkan khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi fokusnya di sini adalah orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, apabila telah dipanggil kalian untuk tunduk berserah diri melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jadi hari Jumat itu adalah hari ujian di mana manusia itu yang berbisnis, ya, melakukan pekerjaan apapun tentang keduniawian, itu diminta untuk berbondong-bondong untuk ibadah hari Jumat. Jadi tadinya Sabat beralih ke Jumat. Sabat hanya untuk satu kelompok, hanya satu golongan, sedangkan Jumat untuk seluruh umat manusia. Demikian. Ada lagi? Silakan Mbak, nanya lagi Mbak. Nggak ada. Sedikit boleh, Mbak Ya. Rifki, saya tambahkan sedikit. Tadi pertanyaannya menarik ya, kenapa harus jadi hari Jumat? Karena itu perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hari Jumat. Andaikan Allah memerintahkan kepada kami umat Muslim hari Senin, kami hari Senin. Andaikan diperintahkan kami malam Jumat, kami malam Jumat. Karena itu adalah perintah. Nah, sementara ketika yang namanya umat Kristen, mereka beribadah hari Jumat tidak ada perintahnya, tidak ada nilainya sama sekali. Apa nilainya? Kalau di Muslim jelas, kami perintahnya ada, nilainya pun ada. Tetapi kalau di agama sebelah itu, perintahnya itu berdasarkan perintah dari manusia. Kalau perintah dari manusia tidak ada nilainya di mata Yang Maha Kuasa, ya. Gitu. Terus tadi mengenai soal proses, kita hidup itu berproses. Semua pun berproses. Apa yang tidak berproses? Kalau ingin sukses harus melalui proses, jangan melalui protes. Bahkan pada saat kita mau makan saja, kita jangan kesampingan dulu masalah uang ya. Ketika yang namanya kita menemukan padi, apakah padi itu bisa langsung kita makan? Tidak, berproses dulu, kita giling dulu. Setelah digiling, jadi beras, apakah masih bisa kita makan? Tidak bisa, harus dicuci dulu. Setelah dicuci bersih, apakah harus kita bisa makan juga? Tidak bisa kita makan. Kita masih berproses, kita masih masak. Ketika sudah matang, apakah masih sudah bisa dimakan? Tidak bisa dimakan karena masih panas. Kita dinginkan dulu. Setelah dingin, apakah bisa langsung dimakan? Tidak bisa juga. Kita nunggu ikannya dulu, baru bisa makan. Semua hidup itu berproses, Mbak. Nah, terus mengenai soal hijab tadi ya, tadi sudah dijelaskan sama Pak Bulu Ketek, Bunda Siti Maryam, ibunya Yesus, ibunya Nabi Isa alaihissalam, tidak pernah yang namanya di gereja dia itu membuka hijab, tidak ada. Semua gambar-gambarnya itu berhijab, ya. Karena itu adalah ajaran para nabi untuk menutup yang namanya aurat, begitu ya? Iya. Pak ini ya. Dan yang nanti istilah di Islam itu ada yang namanya apa ya? 4T. Tutup, tatap, titip, tetap. Nah, ini yang menarik, ya. Tutup aib kamu dengan kemaksiatan. Tatap masa depan yang lebih indah yang bisa kita dapatkan. Titip
doa pada siapa saja yang dekat pada kita agar Allah senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita. Dan yang terakhir tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Masya Allah. Bang Juma ini Rifki ini suaminya. Oh, Rifki ini Muslim. Kenapa iya. ini Islam gitu? Iya. Artinya sang suami mengajak istrinya untuk memeluk Islam, kan gitu ya. Betul. Nah, inilah kewajiban seorang laki-laki, memang harus kayak gitu. Menjadikan istri menjadi seorang muslimah. Oke. Ada lagi pertanyaan? Mau bertanya lagi. Iya. Kan saya punya sudah Punya apa? juga beda agama. Punya sepeda? Nggak beda agama maksudnya. Iya. Beda agama terus? Punya agama terus? Istrinya tetap bukan agama Kristen, terus dia nikah juga sama yang agama Islam. Iya. Tapi dia tidak ada niatan untuk pindah agama, itu nikahnya sah atau tidak? Tidak sah. Itu tidak sah. Nikahnya itu tidak sah, beda keyakinan tidak sah. Iya. Itu jatuhnya ke zina. Zina. Iya. Ini Badini ini ngapain sih ini? Susah nih. Kenapa laki-laki lebih sering atau wajib begitu ibadah di masjid, perempuan kebanyakan sholatnya itu di rumah? Ya, salah satu hikmahnya itu adalah laki-laki itu sebagai contoh bagi anak-anaknya nantinya, ya. Yang kedua, laki-laki itu memang cenderung di luar rumah dan dipersilahkan wanita ini untuk mendidik anak di rumah. Kalau suami di luar, istri di rumah untuk menjaga dan mendidik anaknya. Itu merupakan perintah memang. Jadi laki-laki diwajibkan kemudian untuk sholat Jumat. Kalau perempuan ya disunahkan kemudian, tetapi wajib sholat zuhur di rumah. Seperti itu. Ibadahnya laki-laki dengan ibadahnya perempuan itu memang berbeda. Tapi cakupan daripada nilai ibadah itu ya sama-sama di hadapan Allah. Karena laki-laki memang punya beban yang berat dalam mencari nafkah, maka itu tadi yang jual belikan kebanyakan di pasar laki-laki, ya kan. Makanya yang diseru untuk sholat Jumat itu ya laki-laki. Begitu, Mbak. Kalau perempuan itu ibadahnya sholatnya di rumah. Lebih diperintahkan, diarahkan ibadah di rumah bersama dengan anak-anaknya. Ada lagi? Tidak ada. Sudah selesai. Sudah selesai. Jadi gimana? Kita syahadat? Udah punya anak loh, Mbak. Ya, kalau di Islam itu kita sekeluarga sama suami, sama anak, itu bukan hanya di dunia kita sama-sama, tetapi rumah tangga yang kita bina di dunia ini, kalau kita menjadi seorang keluarga yang Islami,
maka kita akan sama-sama lagi di surga membantu rumah tangga dalam kehidupan yang kekal. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Di sini dikatakan yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh, dari nenek moyangnya, dari pasangan-pasangannya, dari anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat mereka dari pintu yang mereka suka. Artinya bahwasanya kalau rumah tangga yang kita bina di dunia ini tidak seakidah, maka itu tidak akan sampai ke jannah, tidak akan sampai ke surga. Sedangkan kalau kita membina rumah tangga sesama Islam, satu akidah, dan keluarga ini mampu kemudian kita giring kepada suasana beriman kepada Allah, semua anggota keluarga di dalamnya kemudian beriman kepada Allah, maka rumah tangga ini akan dibawa ke surga, dan di surga dalam kehidupan yang kekal masih bersama dengan mereka orang-orang yang kita cintai. Sedangkan kalau di agama lain, mohon maaf, contoh di Kristen itu tidak ada lagi ketemu dengan istri, dengan suami, dengan anak di sana. Dan ini sudah berpuluh tahun saya berdiskusi dengan teman Kristen, mereka tak mampu menjawab, adakah jaminan di surga nanti bertemu dengan istri, dengan anak, dengan orang tua? Itu nggak ada. Nah, sama seperti misalnya saudara-saudara kita yang sudah meninggal orang tuanya, pasti ada kerinduan yang sangat mendalam. Kayak saya ya, rindu sama mama, rindu sama ayah, rindu sama adik-adik. Kerinduan itu terkadang terhiburkan dengan menjadikan diri saya sebagai anak yang soleh. Karena dengan harapan saya menjadi anak yang soleh, saya ada kemungkinan besar untuk bertemu dengan mama, bertemu dengan ayah. Artinya, kalau saya tidak membina hidup saya sebagai anak yang soleh, sementara orang tua saya adalah orang-orang yang soleh, maka kemungkinan besar saya nggak jumpa dengan mereka. Karena saya rindu, maka saya berusaha untuk mendapatkan cara-cara agar bisa berjumpa. Apa itu? Saya jalankan semua nasihatnya sebisa mungkin. Ketika kecil saya dibina, dinasihatkan untuk selalu sholat, dinasihatkan untuk selalu berbuat baik kepada orang. Saya upayakan mempraktikkan itu dan menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh kedua orang tua saya untuk saya amalkan, supaya amalan-amalan orang tua saya itu tetap mengalir dari anaknya sendiri. Dengan demikian, maka kemungkinan saya akan berjumpa dengan mama dan ayah, di mana saya sangat merindukan mereka berdua. Tapi kalau di Kristen, begitu orang tua meninggal, itu adalah akhir dari perjumpaan untuk selama-lamanya. Di surga nggak jumpa lagi, di surga nggak ada lagi kerabatan, di surga nggak ada lagi rumah tangga, di surga nggak ada lagi silaturahmi. Tapi kalau di Islam, di dalam kehidupan yang serba bahagia, serba berkecukupan, serba indah, serba bahagia, dan hidup yang kekal, kita bisa membina rumah tangga dengan orang-orang yang kita cintai. Dan di sana difasilitasi dengan fasilitas apapun yang kita butuhkan. Karena surga itu adalah tempat yang berbahagia bagi orang-orang yang beriman. Saya rasa begitu. Jadi kalau saya ditanya, kenapa sih orang-orang ini harus diajak untuk memeluk Islam? Ya alasan saya karena kasihan. Mereka masuk ke surga tapi mau ngapain di sana? Selayaknya manusia kan harus kemudian dibahagiakan. Aspek yang membuat manusia bahagia itu kan apa yang serasi, sesuai dengan kodrat jasadnya, sesuai dengan kodrat kemanusiaannya, kan gitu. Jadi kalau manusia dibentuk menjadi makhluk roh, lalu kemana kebahagiaan itu? Manusia dibentuk menjadi makhluk yang berbeda dengan manusia pada awalnya. Yang tadinya manusia memiliki mulut, memiliki perut, memiliki lambung, memiliki tangan dan kaki yang harus kemudian beraktivitas, begitu masuk ke tempat yang dikatakan surga, ternyata hanya roh. Lalu jasad ini mau ke mana? Lalu kebahagiaan apa yang akan kita raih dengan roh saja? Bagaimana dengan keinginan dan kodrat manusia yang cenderung makan yang nikmat-nikmat, makan yang enak-enak, minum yang mereka suka? Sementara ketika dia masuk di surga, konon ceritanya tempat bahagia, tapi jasadnya tidak lengkap. Konon katanya bahagia, tapi rindu sama ayah nggak bisa ketemu ayah, rindu sama ibu nggak ketemu ibu, rindu sama anak-anak nggak bisa ketemu dengan ibu-ibu, dengan anak-anak, rindu sama istri, sama suami nggak bisa jumpa dengan mereka. Ini kebahagiaan atau apa? Ini kebahagiaan atau siksaan? Tapi kalau di Islam,
jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Kita masuk Islam kalau suami berhasil mendidik kita menjadi istri yang saleha, kita dua bersama suami berhasil mendidik anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan saleha, maka kita akan bersama dengan mereka di jannah dalam kehidupan yang kekal, dalam kehidupan yang tak ada ujungnya lagi, tidak ada kematian di sana, tak ada sakit, tidak ada iri dengki, tidak ada cemburu, tidak ada lagi hal-hal yang negatif. Kita hidup bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Itulah yang menjadi impian setiap manusia. Sekira begitu, Mbak. Silakan. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya lagi, silakan. semisal saya pindah Boleh. agama, terus nanti setelah saya pindah agama, baru saya jujur ke orang tua saya, itu dosa kah? Enggak dosa. Itu enggak dosa. Karena keyakinan itu bukan terletak daripada kedua orang tua. Maksudnya adalah memilih keyakinan. Nah, karena keyakinan itu adalah hak prerogatif setiap manusia. Bahkan negara kita itu juga menjamin pemeluk agama untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan kalau misalnya nanti orang tua baru disampaikan, itu enggak durhaka. Justru dengan kita menjadi mu'allaf, menjadi jalan, menjadi jembatan bagi mereka juga untuk mendapatkan hidayah. Kalau kita sendiri yang sudah tahu, yang sudah sampai kepada cahaya Islam, tidak memeluk Islam, lalu bagaimana dengan orang tua kita? Akankah kita rida? Akankah kita mau mereka mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan kufur, tidak menyembah kepada Allah? Nah, jadi kalau saran saya, kalau mau mu'alaf, ya silakan bersyahadat. Dan terkait dengan kedua orang tua, justru dengan syahadatnya kita, itu menjadi jalan bagi mereka untuk syahadat. Mungkin awalnya kita ada ditentang, awalnya kita dimusuhi, awalnya kita dibenci, awalnya kita kemudian dimaki, bahkan dikucilkan. Tapi mungkin itu adalah jalan. Kalau mereka kemudian melembutkan hati mereka untuk berdiskusi tentang Islam, maka insya Allah mereka akan menemukan Islam itu. Sama seperti ada teman kita juga yang tadinya mu'alaf, dibenci sama kedua orang tuanya, tapi ujung-ujungnya dialah yang memu'alafkan kedua orang tuanya. Masya Allah. Karena begitu melihat anaknya masuk Islam, anaknya akhlaknya semakin baik, caranya mendidik rumah tangganya semakin bagus, anak-anaknya tahu sopan santun, anak-anaknya akhlaknya luar biasa, sehingga orang tuanya jatuh cinta melihat keluarga anaknya. Apa yang terjadi kemudian? Diam-diam orang tuanya nonton YouTube yang berbicara tentang Islam, nonton kajian-kajian tentang Islam, dan pada akhirnya dia menghubungi anaknya, anakku, saya kalah, saya tunduk, saya menyerah, saya ingin juga ikut menjadi seorang muslim dan muslimah. Ini banyak yang terjadi. Tapi kalau seorang anak yang sudah sampai kepada Islam tidak mau memeluk Islam, artinya dia membiarkan kedua orang tuanya tidak mengenal Islam, membiarkan kemudian keturunannya, darah dagingnya masuk ke neraka. Karena tidak ada keselamatan di luar Islam, tidak ada. Hanya satu-satunya agama yang dijamin masuk surga oleh Allah, hanya Islam. Orang Muslim aja yang bisa masuk ke surga itu. Di luar daripada Muslim itu nggak ada. Contoh misalnya Kristen, tak ada jaminan dari Yesus tentang agama Kristen itu. Tak ada jaminan dari Yesus tentang Lukas, Markus, Matius, surah-surah Paulus itu sebagai firman Tuhan, tidak ada. Jangankan surah-surah Paulus, bahkan tulisan Yohanes, Markus itu tidak ada jaminan dari Yesus bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi memang sangat berat teman-teman Kristen ini untuk mendapatkan keselamatan itu. Karena kenapa? Tidak ada jaminan di dalam kitab mereka. Lalu kenapa langgeng? Dalam arti kata kenapa awet Kristen itu? Ya pasti awet. Kenapa? Mohon maaf nih saya harus katakan, semakin banyak jemaat dalam suatu gereja, maka semakin banyak pemasukan. Maka inilah yang dipertahankan. Pemasukan inilah yang membuat manusia ini bisa bertahan hidup. Bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa membagikan anak-anak dan seterusnya. Tapi kebahagiaan itu hanya sifatnya semu. Kalau di masjid, sama seperti saya nih, membangun masjid. Apakah saya mendapatkan uang dari masjid itu? Orang silih berganti datang sholat di masjid. Apakah saya mendapatkan duit untuk menghidupi keluarga saya dari masjid? Tidak. Bahkan saya yang mengeluarkan biaya, bayar listrik, bayar air, bayar perawatan, bayar imam. Saya yang keluar duitnya untuk membangun masjid. Tapi kalau bangun gereja, mohon maaf, semakin banyak jemaat, semakin banyak harta, semakin banyak duit. Inilah yang menyebabkan hal ini bisa konsisten. Tapi kalau itu tidak ada, itu dihapuskan, maka yakin dan percaya. Apa sih
datang hanya untuk seperti itu di tempat itu, nggak ada bapaknya. Tapi karena di situ ada hal yang dibentuk, kemudian untuk meraih sesuatu yang diinginkan, maka dibuatlah sesuatu yang bisa membuat orang itu terobsesi untuk datang. Makanya di barat, mohon maaf ya, di barat itu, ini fakta, betapa banyak rumah ibadah yang sekarang beralih fungsi jadi bar dan seterusnya. Namun anehnya, sebelum berubah bar menjadi bar 100%, tadinya masih tetap ibadah, tapi diisi dengan lampu-lampu yang kayak diskotik, dengan musik-musik yang menggairahkan. Dan tidak jarang kemudian mereka, ya mohon maaf, ibadah juga dibarengi dengan minuman keras dan seterusnya. Ini yang terjadi di barat, dan ini entah itu benar atau tidak, yang pasti informasi sekarang ini bisa dengan mudah kita dapatkan. Terbukti dengan teman-teman saya di sana yang biasa komunikasi dengan saya, kalau mereka beli rumah ibadahnya non-muslim, mereka pasti biasanya, bukan pasti, mereka seringkali mengabarkan ke saya, Bang Suma, alhamdulillah di kota ini kita beli lagi satu rumah ibadah non-muslim dan sekarang sementara lagi perbaikan. Nah, itu banyak terjadi di luar sana. Di Indonesia kenapa itu belum terjadi? Ya karena alhamdulillah umat non-muslim ini hidup ya dengan tenang di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Bahkan tidak jarang dari mereka ya mempersuamikan umat Islam, karena Islam itu indah dan suaminya juga ganteng sih. Begitu menurut saya. Ya, saya rasa itu dari saya, Mbak. Terima kasih. Saya sebenarnya sudah yakin dengan Islam. Cuman saya mau lebih diyakinkan lagi dengan, bisakah dijelaskan tentang Nabi Muhammad dan Islam begitu? Iya, baik. Jadi Jadi gini, ketika kita berbicara mengenai tokoh ini berarti kita berbicara mengenai person berbicara mengenai seseorang. Ketika kita berbicara mengenai seseorang, berarti kita berbicara mengenai individu, karakter, sifat, kemudian tindak tanduk, akhlak, perbuatan, terus kemudian di luar daripada itu adalah pandangan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Pandangan keluarga, pandangan tetangga, pandangan masyarakat, pandangan masyarakat desa, masyarakat kecamatan, masyarakat kabupaten, dan negara terhadap oknum ini. Kita ambil contoh misalnya, orang yang paling hebat di tengah-tengah kita, kalau kita berbicara mengenai akademik, maka mereka lah yang bergelar profesor itu yang luar biasa. Tapi apakah gelar profesor itu bisa diraih tanpa kegagalan? Misalnya mereka yang menemukan mesin ketik. Apakah seketika itu mereka menemukan mesin ketik ini? Tidak. Mereka butuh kegagalan. Dari kegagalan dan kegagalan inilah yang kemudian menjadikan hasil keberhasilan sehingga meraih sebuah gelar profesor. Bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hidup bukan 100 tahun yang lalu, bukan 200 tahun, bukan 300 tahun, bahkan 1400 tahun silam. Kita bisa bayangkan, kita tidak bisa bayangkan, bukan bisa membayangkan. Kita tidak bisa membayangkan betapa kolotnya, betapa kampungannya, saya pinjam bahasa-bahasa yang saya pahami. Betapa parno, betapa ketertinggalannya, betapa jahilianya gitu ya. Masa itu bukan karena oknumnya tapi zamannya. Bukan karena oknumnya tapi keadaannya. Bukan karena oknumnya tapi karena situasinya. Tidak ada sekolah SD, SMP, SMA. Belum ada teknologi, kemudian belum ada alat-alat yang bisa menopang kemudian untuk melakukan pendidikan dan kajian atau apapun itu yang hasilnya nantinya akan menjadi sebuah hasil yang mana hasilnya ini dipergunakan untuk banyak orang. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman jahiliyah. Seorang diri, bukan banyak, tapi dia seorang diri. Tak ada nabi yang mendampingi beliau. Seorang diri di tengah-tengah kehidupan jahiliyah 1400 tahun silam menjadi cahaya, dan cahayanya tidak pernah redup sampai hari ini. Ada apa dengan beliau? Kalau dia hanya sekedar profesor, pasti ada mata yang melihat kelemahan pada dirinya. Kalau dia hanya seorang profesor yang kemudian menemukan satu temuan, maka pasti ada kemudian orang-orang di keluarganya yang menjadi
orang yang bisa membiaskan kesalahan dan kehilapan beliau. Tapi faktanya nggak ada. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang pilihan Tuhan sebagai cahaya di atas muka bumi ini, sebagai pembawa materi-materi pembimbing kebajikan kepada seluruh umat manusia. Kita lihat bangsa Arab, bangsa jahiliyah bisa berubah menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang bisa mengetahui tentang etika, attitude dan seterusnya. Dari mana mereka belajar? Dari sosok manusia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru di atas segala guru. Beliau mengajarkan tentang ekonomi, mengajarkan tentang politik, mengajarkan tentang kesehatan, mengajarkan tentang pendidikan, pernikahan, warisan, ketatanegaraan. Semua diajarkan oleh beliau seorang diri. Kalau keilmuannya itu bukan dari langit, mustahil. Pasti akan menemukan kesalahan selayaknya profesor tadi. Profesor sampai puncak pendidikannya hingga dapat label profesor itu, titel profesor itu banyak menuai kesalahan dan kritikan. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergelar nabi, bergelar rasul, gelar yang paling tinggi di seluruh umat manusia. Bukan raja, bukan presiden, tapi di atas jauh dia adalah Rasulullah, utusan daripada Sang Pencipta langit dan bumi. Sehingga ajarannya itu bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk dirinya, keluarganya, orang sukunya atau sebangsanya, tetapi seluruh umat manusia. Al-Quran mengatakan litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi beliau kemudian diutus oleh Allah untuk mengajarkan semua aspek kehidupan di mata sendi-sendi apa yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia seorang diri. Dan kalau dia bukan nabi dan kalau dia bukan rasul, maka ajarannya akan mengalami perubahan demi perubahan. Kalau dia bukan utusan Allah, maka ajarannya pasti lekang dimakan waktu. Tapi alhamdulillah 1400 tahun bukan waktu yang sedikit. Ajaran dari zaman jahiliyah tersebut masih tetap bersinar sampai hari ini. Bahkan semakin jaya Islam itu di mana-mana. Barat hari ini melenggang kemudian jatuh cinta kepada Islam. Mereka silih berganti mengucapkan syahadatain demi untuk meninggalkan ajaran yang sudah ditinggal oleh zaman. Islam dari aspek mana dan zaman apa yang bisa kemudian membuat Islam itu hanyut tertinggal? Tak akan ada. Sehebat apapun zaman, secanggih apapun, semodern apapun keadaan manusia, Islam tetap unggul di sana. Islam tetap bersinar di sana. Kenapa? Karena ajaran Islam itu memang sudah dipersiapkan oleh Allah sampai di akhir kehidupan di alam semesta ini. Demikian untuk sementara, silakan. Sebentar izin, mohon maaf, ada satu orang yang bisa diturunkan, tidak ada satu lagi yang mau mu'alaf kayaknya ini. Saya turun. Oh, tolong yang mau mu'alaf kirim permintaan biar dinaikin. Tadi ini siapa? Si singa, ada gambar singa tadi ya, aku naikin ya. Yuk. Bang Samudra ya. Ya, maaf, Rapatkan Bang barisan, ya, luruskan saf, selalu gaungkan kemudian kebenaran Islam. Gimana Mbak? Mari yuk kita syahadat. Ada yang hilang sendalnya di bawah tuh. Wak, balikin sendalnya orang tua. Ya, gimana Mbak Riki? Mbak Riki, apa masih kurang penjelasan mengenai soal Islam? Jangan menunggu waktu untuk berubah. Jangan menunggu waktu untuk berubah, tetapi berubahlah selagi masih ada waktu. Ya, setelah nanti memeluk Islam, silahkan rasakan sendiri Islam itu seperti apa. Jangan meninggalkan sholat, belajar mengaji. Yang namanya mengaji itu penting. Jangan lupa mengaji, karena hati juga butuh asupan gizi. Mantap itu Islam. Indah Bang. Sebentar lagi bulan puasa. Nanti Mbak ini merasakan nikmatnya bulan puasa itu seperti apa. Iya, betul. Bangun di subuh hari, masak, ya, sahur bersama suami, bersama anak-anak. Wah, indah kali tuh. Padahal Sesuatu Bang yang Juma nggak pernah puasa, Mbak. Ya Allah, ya Rabbi. Izin yang tadi mau mu'alaf, silahkan mengajukan permintaan biar diterima.
Siapa tadi mau mualaf? Biar sekalian ini dengan istrinya Bang Rifki mungkin. Ada Bang, kebetulan ada Bang Zuma di sini. Yuk, yuk. Kores. Ini dia. Assalamualaikum. Bukan aku mau mualaf, aku di bawah dulu. Ya, Masya Allah, ya. Enggak, lagi nunggu ini. Siapa tadi di chat lagi, tolong Mbak yang mau mualaf tadi di chat lagi siapa namanya atau kirim permintaan, jadi bisa dikonter di sini. Bang, Iya, gimana? Bang Riki? itu kalau apa di? Masalah KTP paling. Iya, KTP kan masih non Muslim ya. Nanti dari kami, dari API, kebetulan adik kita ketua API ada di sini. Insya Allah nanti kita akan buatkan sertifikat mualaf untuk digunakan sebagai legalitas hukum untuk pindah agama di KTP. Insya Allah paling lama sepekan, 2 hari 3 hari udah selesai. Nanti tinggal diambil untuk diantar ke Dukcapil untuk ganti identitas keyakinan agama. Maksud saya kalau bisa KTP-nya jangan diganti dulu. Oh ya, tergantung. Yang penting ada sertifikat mualafnya dulu. Ya tapi kan bagaimana ya? Sedikit mungkin Pak Rifki. Jadi sertifikat mualaf itu membantu mengganti identitas agama sebelumnya. Tetapi walaupun di KTP belum dirubah, namun sertifikat mualaf itu diakui resmi secara negara karena dikeluarkan dari yayasan bahwa Anda seorang muslimah gitu. Yang bersangkutan ya maksudnya. Perempuan itu atau istri Anda sudah menjadi seorang muslimah dan dia resmi menjadi seorang muslim dan bisa diterima, diakui di antara saudara-saudara muslimah yang lain begitu. Jadi aman Pak Rifki. Misalkan ini kalau misal sudah mualaf terus saya mau nikah ulang begitu. Terus itu kalau ke KUA tapi KTP masih Kristen itu bisa tidak? Ya kalau ke KUA diperbaharui data ya otomatis semua berubah Bang. Di data buku nikah juga kan pasti muslimah nanti. Data KUA-nya kan ada nanti keluar. Oh, berarti langsung berubah ya KTP-nya? Ya, jadi sebenarnya abang itu dalam beberapa juga ketika dia menjadi seorang muslimah, dia otomatis tidak masalah bahwa saat itulah Anda hubungannya suami istri sah gitu. Dia sudah menjadi seorang muslimah. Allah ampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Dia sudah mengikrarkan diri menjadi seorang muslimah, maka dia sudah menjadi seorang sejati. Binalah rumah tangga itu dengan baik. Karena memang ketika tadi juga seorang istri ketika sudah menjadi mualaf, menjadi seorang muslim dan dia bersuami, maka sebenarnya yang wajib ditaati itu kan lebih utama itu suami dulu. Begitu. Jadi nggak usah takut dulu, ikutilah, taatilah suami, kan gitu. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya bisa dilanjut kembali. Sebentar Bang, kita satu-satu Bang ya. Ini dulu, Pak Rifki dulu. Silakan Pak Rifki. Mana istrinya Pak Rifki? Tadi mengenai soal KTP, KTP itu udah seumur hidup Pak. Nggak bisa dirubah KTP. Yang dirubah itu agama di dalam KTP. Ya Pak Rifki ya? Iya, tidak masalahnya kalau langsung tak ganti KTP-nya. Nggak tahu itu bapak mama. Terus? Marah nanti.
Terus kan dijelaskan kan? Gini, sedikit saya jelaskan sedikit. Saya kan alumni ini, saya jelaskan sedikit. Sertifikat mualaf itu, gini, saya jelaskan. Bang Rifki, Pak Rifki, Ya, Jawab. ini saya yang berbicara gini. Istri Bang Rifki gini. Sertifikat mualaf itu seperti yang diterangkan oleh Ustadz Alif itu, ketika Anda sudah menjadi mualaf nih, masuk ke Islam, Anda mempunyai hak dan kewajiban di situ. Dan kami juga sebagai muslim, ketika KTP Anda, mohon maaf ya, kita tidak tahu umur, ketika KTP Anda belum berganti ini, karena prosesnya kan lama tuh biasanya. Tetapi sertifikat mualafnya sudah ada, ketika terjadi musibah pada diri Anda, kami bisa mengajukan sebuah tuntutan bahwasannya Anda itu harus ada kewajiban yang kami lakukan secara Islam di sana. Mohon maaf misalnya ada yang meninggal, tetapi di KTP-nya belum berubah. Pernah terjadi di Indonesia kemarin itu ketika meninggal KTP-nya belum diubah, keluarganya nggak tahu ini dia itu sudah mualaf. Tetapi ada sertifikatnya, lalu orang-orang yang tahu beliau ini sudah pernah mualaf dibawa sertifikatnya. Maka diuruslah mayatnya ini secara Islam. Karena di dalam Islam, mohon maaf, ketika Anda meninggal nggak ditinggalkan gitu aja. Tapi ada kewajiban dari diri kami yang masih hidup ini kepada Anda yang bahkan yang sudah menjadi mayat sekalipun. Begitu. Ketika Anda tadi mengatakan, gimana nih kalau mau nikah di KUA, bawa aja dulu sertifikat mualafnya, di sana akan dibimbing oleh orang KUA. Karena tadi pengurusannya pasti agak ribet di Indonesia. Masalah KTP. Apalagi nanti ada ketakutan pada diri Anda, aduh gimana nih nanti dengan orang tua segala macam. Gini loh, saya sudah menjelaskan dari tadi, segala sesuatu itu berprogres dan berproses. Anda menjadi mualaf pun, ketika adab yang Anda tampilkan, etika seperti yang Bang Zuma jelaskan tadi, ketika memang Anda sudah menampilkan itu, insya Allah dan mudah-mudahan orang tua Anda atau keluarga besar Anda pun bisa ikut. Yang pertama sekali itu bukan Anda mendakwahi mereka untuk masuk Islam, tetapi tampilkan dulu adab dan etika Anda dalam berislam. Masalah hijab tadi saya sudah menjelaskan juga. Bahkan Bunda Maria atau ibunya yang Tuhan, yang kalian anggap Tuhan pun, yang orang Kristen anggap Tuhan, tidak pernah digambarkan melepaskan hijab. Lalu kenapa Anda dari tadi mempermasalahkan hijab, yang Anda takut, yang Anda ada keraguan tentang hijab, yang takut harus pakai hijab terus? Pelan-pelan, Mbak. Dia hidup itu berprogres dan berproses. Gitu loh. Gimana Mbak ini apa ibu istrinya Bang Rifki? Pelan-pelan aja dulu atau mualaf aja dulu, nanti doing by step akan dengan sendirinya dipermudah. Apalagi Bang Rifki di sini sudah Islam. Bagaimana? Bang Rifki? iya bang. Bang Rifki, bagaimana? Jika memang sudah finalisasi, saya serahkan ke Bang Zuma. Mau kan? Mau. Mau? Uji. Bang Coba Rifki di mana pelan-pelan. sih? Di Makassar ya? Ayo Iya. nih, Ayo. biar sama-sama kita sholat. Allahu Akbar. Bisa? Ayo nih. Bagaimana istri Bang Rifki? Kalau memang sudah yakin finalisasi, saya serahkan ke Bang Zuma. On cam pakai apa? Pakai penutup kepala biar dibantu. Kebetulan ada Ustadz Sugi di sini, ada Ustadz Alif di sini. Ada Bang Dewa yang paling cetar di sini, lengkap di sini. Gimana? Yakin mau kan? Iya. Nah, bismillah Mbak, bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Silahkan. Gini, Bang Rifki, kami boleh minta sesuatu, bisa open cam? Iya bisa. Bisa. Silakan Bang Zuma. Silakan dikotak. Masya Allah. Oke, baik. Iya, silakan sahabatku. Mari kita bersyahadat. Tentu.
Gimana? Apa sudah bisa dimulai? Bang Rifki, tolong istrinya dipakai penutup kepala ya, Bang Rifki ya. Atau dipakaikan hijab. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, silakan Bang Juma. Iya. Masya Allah. Masih muda rupanya mereka ini. Masih bocil. Mau kasih mualaf juga. Iya. Kita mulai syahadat langsung ya. Iya. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Subhanallah. Bertambah lagi warga Makassar yang syahadat menjadi seorang muslimah yang baik. Pak Lukman, makasih banyak. Subhanallah. Ini tadinya dari Katolik, Protestan, dari Protestan. Maaf, jelek jaringannya tadi. Iya, kita dari Protestan atau dari Katolik? Atau Dari Protestan. Protestan. Ya, jadi sekarang kita juga harus berikrar, jangan sampai kita masih ragu dan takut. Kita ucapkan di hadapan orang banyak ini, ada 3.000 lebih. Kalau di tempat saya itu kurang lebih ada sekitar kurang lebih 1.000 lah yang nonton semuanya, belum di channel yang lain. Mempersaksikan bahwa saudari kita ini menyatakan sikap ya di depan mereka bahwa Yesus itu hanyalah manusia. Ikuti saya dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Ya, saya kembalikan kepada sahabat-sahabat yang lain di sini untuk mendoakan adik kita ini. Semoga beliau bisa istiqomah menjalankan hukum-hukum Islam sebagai seorang istri yang berbakti kepada suami dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak De. Ustaz Talib aja, monggo Ustaz Talib. Ustaz Alip. Pade boleh Pade, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ustaz Talib aja, nggak apa-apa. Perintah, jangan ditolak. Oh, ya wis, saya harus nuruti sama yang pernah muda ya. Oke. Mohon maaf para guru semua, izin memimpin ya. Jadi buat kakaknya juga yang baru bersyahadat, mohon dibantu diaminkan doa ini, karena doa ini juga anak kadalik dan aku sebagaimana yang diucapkan oleh yang melafalkan gitu ya, sehingga lebih dekat untuk diijabah karena Anda saat ini sudah menjadi kembali kepada kertas yang putih yang belum ada noda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah, baik yang mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Amin. Allahumma gfir lana ya Allah, Allahumma gfir lana ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah, terutama dosa kesyirikan dan kemusyrikan yang sekiranya di antara kami masih ada keluarga kami atau ibu bapa kami atau siapapun mereka yang ada di sekitar kami masih belum menerima kebenaran Islam ya Allah. Mereka semua masih berada di dalam kemusyrikan ya Allah. Mohon sekiranya ya Allah lembutkan hati mereka ya Allah, mudahkan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sehingga kami bisa bersama-sama dengan mereka ya Allah masuk ke dalam jannah-Mu ya Allah. Warhamna ya Allah, warhamna ya Allah. Wahdina, wahdina, wahdina. Berikanlah kami semua petunjuk-Mu ya Allah, dan terutama saudara-saudara kami ya Allah yang masih belum menerima kebenaran Islam ya Allah. Berikanlah hidayah-Mu kepada mereka ya Allah, dan lembutkanlah hati mereka ya Allah yang mendengar berita kebenaran ini ya Allah. Warzuk wa'afina 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 warzukna warzukna warzukna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syarqaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin wansurna ala qaumil kafirin wansurna ala qaumil kafirin wansurna ala qaumil hasidin wansurna ala qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah akhirnya jadi juga ya Gurunda. Masya Allah, Allahu Akbar. Mbak Dini, sedikit pesan saya juga, Anda ini ketika sudah memasuki atau menerima Islam sebagai agama baru Anda ini seperti anak bayi yang baru lahir, tidak ada dosa. Orang seperti Anda ini doanya itu akan makbul atau cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon di dalam doa Mbak nanti, Mbak turut mendoakan orang tua dan keluarga Mbak itu untuk dilembutkan hatinya. Yang pertama untuk menerima kehadiran Mbak dengan Islamnya Mbak sekarang. Dan yang kedua, Mbak doakan keluarga Mbak juga dilembutkan hatinya untuk menerima kebenaran Islam. Untuk menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan penutup para Nabi. Ya Mbak ya? Iya. Nanti jika ada apa-apa silahkan nanti Bang Rifki boleh menghubungi Ustadz Alif, boleh menghubungi Bang Juma. Kebetulan satu daerah tadi Bang Juma ya. Iya, insya Allah. Bisa nanti mungkin nanti kopi darat dengan Bang Zuma, insya Allah akan dibimbing oleh Bang Zuma, dan API akan turut mengakomodir atau mengkonsolidasi Anda di dalam keislaman Anda yang sekarang ini. Ya begitu Ustadz Alif ya. Siap. Betul. Ya. Silahkan Bang Zuma. Juga tadi ya bahwa sebelum kembali ke Gurunda nanti DM aja, kasih nomor telepon, nanti dari pihak API akan bantu mengeluarkan sertifikat mu'alafnya. Tadi juga kita sudah sampaikan ya, kenapa penting sertifikat mu'alaf ini. Ketika KTP belum dirubah tapi kita punya data lain, sertifikat ini juga resmi bahwa Anda resmi sebagai seorang muslimah. Ketika ada perkara berkaitan dengan seorang muslimah, maka muslim yang lain wajib membelanya. Bahkan ketika menghadapi kematian, walaupun kita bukan mengharapkan posisi di sini, maka kewajiban umat muslim untuk mengurus saudara kita yang mengalami kematian sesuai dengan kaidah atau syariat Islam. Begitu ya saudaraku, saudariku semua.
Amin. Kembali Oke. Gurunda atau mungkin Iya. Sugi yang baru Ahisugi mualaf. mungkin. Ahisugi barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan. Bang Handi, Bang Samudra, Siap. Dewa. Iya, silakan. Mbaknya yang baru mualaf Uhti yang di room sini minta didoakan sama Uhti yang baru mualaf. Mohon didoakan semua saudara kita yang di room ini ya. Iya. Silakan guru. Iya, oke. Di dalam hati aja doakan kami ini menjadi orang-orang yang istiqomah dalam Islam, dibahagiakan di dunia dan di akhirat, gitu ya. Amin. Insyaallah. Oke teman-teman, mungkin sesi kali ini kalau misalnya kepada Bang Riki nanti ada sesuatu yang ingin dibicarakan lebih lanjut, bisa menghubungi kita, menghubungi API. Insya Allah kita akan selalu komunikasi, apalagi saudara berada di provinsi yang sama dengan saya ya. Di Toraja ya? Makassar. Oh di Makassar, jangan bilang di daerah bandara ya. Oh, tidak di Goa. Di Goa, itu tempat saya juga di situ, mate meja. Mate meja. Tahu lah. Tiap hari saya di Goa nanti lama-lama di Petalasang kalau saya. Di wisata Rumah Hobbit Bolangi, itulah tempat markas saya. Di mana kita di Goa, di mana? Di Taeng dekat penyeberangan. Oh, Taeng, daerah Weh, Tanjung deh. di sana ya. Ya. Banyak juga staf saya di situ di daerah Tanjung. Ya dekat masjid juga rumah di sini. Oh ya? Waduh, bisa jadi ustazah nanti di sana ngajar-ngaji anak-anak. Amin. Amin. Bang Palopo di Taeng itu. Iya. Allahu Akbar. Ini Bang Juma ini harus nikah ulang apa gimana ya? Bagaimana itu Dinda Alif? Gimana nih kira-kira solusinya nih? Ya, merujuk ke Iya. ketahui kan beberapa pendapat para ulama ketika dia menjadi seorang mu'alaf maka sudah otomatis statusnya dia itu sah pernikahannya kan gitu ya, otomatis statusnya sah pernikahannya. Namun ketika ingin merasakan lebih afdol lagi silahkan saja, itu tidak ada masalah gitu kan. Contoh ketika ingin memperbaharui data dan sebagainya melakukan Iya, nikah lagi betul. kan gitu. Mana tahu mau kartu nikah Islam gitu ya. Silakan aja, enggak apa-apa. Mau bertanya boleh? Boleh. Perlukah ganti nama? Harusnya sih iya. Harusnya biar terkesan nanti kalau di surga ya namanya nama Islam gitu ya. Masuk ke surga dipanggil tidak mungkin dengan nama Mingkendek Lobe lah kan, tidak bagus. Mungkin dapat si kendek gimana sangka putih. Nah, para kamu sangat. Sebentar dulu, mohon maaf, nama mbaknya siapa dari tadi? Ini Chatlis. gimana? Chatlis. Oh. Chatlis. Bisa ditulis di komentar kah? Boleh. Ya, Sadli. Sadli. Jetlis. Oh, Jetlis. Kalau saat itu manajer saya berarti. Siapa namanya? Bentar biar kita ini aja. Itu Jetli. Checklist. Bentar dulu. Ini ada ini. Siapa namanya ini? Aduh. Oh, itu ada. Charles Alfionita. Charles Alfionita ya. Iya, baik. Mbak Charles Alfionita. Orang mana kita? Orang Toraja atau apa? Dari Sulawesi Tengah, Poso. Oh, dari Poso. Poso. Manado. Bukan. Pamona. Ya, di Masya. bagian sana. Iya. Bang Zuma, Iya. tolong Gimana? ditanya itu waktu nikah siri apa resmi gitu. Ada kartu nikahnya? Belum. Kasusnya sama yang di Jepara kemarin. Ya udah, nikah ulang aja. Nikah ulang aja nanti. Jadi harus nikah lagi. Iya. Itu depannya tambahin saja Anissa kayak siapa?
Nanti gini aja, Mbak Cherlis, nanti nggak usah bingung-bingung, nanti DM aja Ustadz Alif, beliau pun sudah mengkonter tadi, nanti akan dibimbing sama Ustadz Alif nanti ya. Mau Bilang juga diganti sama Bang namanya. Rifki nanti, akan dibimbing masalah pernikahan, akan dibantu karena sekalian dikeluarkan sertifikat mualaf nanti. Nggak usah jauh-jauh, nanti hari Sabtu nanti naik ke Bolangi. Ke jumpa Bang wisata Juma. ketemu Bang. Entar dulu izin ya. Ya siap. Nanti hari Sabtu nanti naik ke Bolangi ketemu Bang Juma di wisata Bolangi, oke? Iya. Ajak suaminya Bang Rifki sama anak-anaknya nginep di sana. Oke? Asal jangan jam 2 malam. Jam 3. Ada lu yang kayak gitu. Sore-sore lah, jangan malam-malam datang. Orang udah tidur. Jam 3 Bang Andi. Masa sih? Jam 2 datang. Mau ngapain? Ya, sore-sore naik atau pagi, Sabtu pagi jam 10 naik. Kan deket tinggal naik. Patalasang tuh. Iya. Mohon izin, ini Bang Palopo yang satu daerah dengan mbaknya ini biar naik ya, guruku semua. Iya. Ya, kedua, nanti konsultasi lah di Bolangi nanti sama Bang Juma seperti apa. Gitu lebih bagus kalau sambil ngeteh, sambil makan apa ya, ini main kapal lumara. Sukun kalau dia. Ya, sukun, goreng sukun. Sambal lo. Ya, jangan kasih apa? Balok manis. Kalau boleh saya kasih nama, boleh nggak Mbak saya kasih nama? Namanya Siti Markona. Bagaimana? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana semua kapurung? Tamam ki komande. Iya. Izin sedikit Bang Suma, tabe semua. Ricky, di mana ki ditayang? Di penyeberangan mana? Penyeberangan yang sebelum masjid. Malengkeri. Oh, Malengkeri. Berarti yang perahu besar. Oh, itu kalau di Jawa balung kere itu. Yang perahu besar. Di mananya itu? Di sebelum masjid. Apa sih itu namanya? Masjid apa namanya di sini? Pokoknya di bangunan ada pagarnya, ada jendela kiri kanan itu. Oh, yang ada sawah di belakangnya. Mati nih ya. Mati bija. Rumah ke belakang rumahnya. Oh iya. Dekat aja dari saya itu. Saya di depan ini. Iya. Berarti kalau Malengkeri kan yang perahu besar toh? Iya. Malengkeri ini dan tembusnya dan tata di kesananya ke sini sedikit. Ini belum dikasih nama dulu ya. Oh iya, mau siap. nggak Lanjut. mau nggak diberikan kuasa kepada Bang Juma memberi nama ya? Boleh ya? Atau ada nama sendiri dari suami? Dari suami lah. Suami yang harus Dari kasih nama. suami. Pak Rifki suami. Iya. Tadi Kenapa? tadi tadi apa? Tadi apa? Charles Alfionita. Charles Alfionita. Alfionita itu Share. nggak ke marga ya? Enggak ya? Bukan, nama tengah. Oh, misal gini, Alfi itu kan sebenarnya dalam bahasa Arab juga ada 1000. Gimana? Ini tambahan saran aja. Misal Alfi Husna gitu. Alfi itu 1000, Husna itu kebaikan. Masuk 1000 tulis kebaikan. aja. Iya. Dari Alfun. Ini ada netizen ngasih Muslim Mikana. Ada netizen. Masa Agatha? Ada tuh ketik Agatha di bawah. Ada di Agatha. Ya udah Bang Rifki aja, Bang Rifki. Buat istri tercinta kasih nama dong. Kalau gini, kalau dari saya ya usul ya. Mohon maaf ya Bang Handi ya. Ya. Kalau dari saya mohon maaf nih Mbak Serlis. Kalau dari saya usulnya karena nama Mbak tadi Serlis Alfionita ya. Serlis ya. Tapi kalau saya pribadi Zahra Alfianita boleh? Tidak mengubah. Bisa Mbak Serlis Zahra Alfianita. O-nya diganti. Zahra Alfianita. Iya. Panggilannya nanti
Zahra. Mantap, Mami mantap. Zahra. Zahra Zahra Alfianita, panggilannya Bang Alfian. Handi. Panggilannya Bang Handi. Ya. Kalau saya pribadi saran aja ini Zahra Alfianita, nggak pakai O. Jadi dalam bahasa Arab pun ketika ditulis pun dapat ininya Anda. Karena vokal O tidak ada. Zahra Alfianita gitu. Jadi tetap Alfianitanya ada, cuman O aja yang saya ganti. Serlis itu kan mohon maaf namanya kan agak merujuk kepada yang sebelumnya. Saya ganti dengan Zahra saja. Zahra Alfianita. Jadi lembut Bagus itu. artinya di situ. Masya Allah. Terima kasih Bang Juma. Cakep. Rifki, nanti saya DM ya nomor ya. Bisa besok saya kunjungi ya ke rumah. Saya 5 menit sampai ke rumah kamu, 5 menit. Ya. Apa tahu naik piring terbang? Apa anak-anak? Jalan di atas air saya deh. Oh iya. Cocok. Tapi ada yang ngasih nama bagus itu katanya, Charles Alfamart. Gimana itu? Cari apa banget? Indo BC. Indo BC. Bisa Tahu nanti. Toraja rakatnya? Tania. Kan. Bisa nanti saya cari dulu nama sendiri. Boleh, boleh, Bisa, boleh. sangat bisa. Asal jangan asal jangan jadi Muhammad Jupri, jangan. Sari bagus ya Sari. Sari puding. Kalau bikin nama itu harus begitu, ada kaitannya dengan Al-Quran atau apa begitu? Bikin nasi tumpeng. Nama itu kan doa. Iya kan? Terus saya mau bertanya, kan saya punya anak cowok, katanya Kingsley Alvarez itu masih aman jika Kenapa? namanya Rako Kingsley Alvarez itu nama Islam kan, karena dia sudah Islam memang dari lahir. Waktu dikasih memang nih papanya begitu. Iya, itu nama yang bagus. Bagus itu namanya, bagus sekali kasih. King of Solomo. Bukan. Kingsley Alvarez. Oh, Kingsley Alvarez. Bagus lah, bagus. Bagus itu. Tinggal ditambah aja depannya Bang Handi. Kenapa salah harus dibawa-bawa? karena Kingsley itu kan raja ya, Kingsley. Kalau memang dalam Islam itu kan bisa diganti dengan Mulki gitu. Tapi Kingsley itu karena memang dia Islam ngikut bapaknya, ya udah tetap nama itu aja. Iya bagus lah sudah namanya itu. Indah kali namanya. Ya. Ini lahirnya sebenarnya di Indonesia bukan? Mbak ini? Iya di Indonesia. Salut ya, nama di Indonesia tapi susah banget disebutin ini. Emang orang-orang sana gitu, Pak. Dari daerah sana susah. Begini Pak, soal nama itu, sebaik-baiknya nama itu yang ada hubungannya dengan Islam. Itu sebaik-baiknya nama. Diusahakan diganti. Seperti tapi dewa, kalau tidak ya. pun, kalau tidak pun nggak apa-apa. Contoh Handi Celebes, Seperti ini kan dewa, namanya Islam banget, ada dalam Al-Quran. Handi Celebes Jahanam. Ini namanya ada dalam Al-Quran.